Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya coba membahas soal farmasi, kimia farma. Ya, ini kenapa kita bahas malam ini? Ini berkaitan dengan adanya news tentang vaksin mandiri ya. Artinya bisa melakukan vaksin bagi yang mampu untuk divaksin di Kimia Farma. Ini adalah sentimen positif ya. Jadi news positif biasanya akan berpengaruh terhadap harga saham kalau berita positif. Kemudian kalau kita lihat dari chart, ini sebenarnya fase naik ya. Kalau berdasarkan polanya Elliott Wave, ini sebenarnya masuk gelombang 1 mayor, kemudian kalau yang minornya ini masuk gelombang koreksi ini termasuk gelombang koreksi A ya. Jadi kalau kita lihat 1 gelombang naik ke atas, 2 turun, 3 naik lagi, 4 turun, 5 naik lagi ya, kemudian turun A ya. Biasanya koreksi akan berbentuk ABC, berarti A, B, C. Karena ini masuk di wave koreksi, ini ada kemungkinan akan muncul koreksi pantulan B ya, naik ke atas. Tapi ini biasanya karakteristik dari wave B pantulan ini tidak panjang dan berlangsung sangat cepat, biasanya paling sehari atau 2 hari. Setelah itu akan koreksi di sampai sekitar di 3000-an ya, di 3000-an. A, B naik ke atas, nanti B dulu, baru C turun ke bawah. Jadi besok mungkin bisa main cepat ini kalau ingin masuk, karena ada news positif. Tapi yang namanya news positif kadang-kadang bisa juga mengecaukan pola yang ada, karena news positif itu atau news negatif itu bisa merusak wave yang sudah dibentuk sama chart yang sudah dibentuk sama gambar ya, sama bandar ya. Jadi gelombangnya bisa berubah, chartnya bisa berubah. Tapi kalau ini sih kelihatan masih skenario bandar masih sama ini. Dia masih masuk wave B koreksi. Wave A koreksi, kemudian masuk B pantulan ke atas, kemudian turun lagi ke C. C-nya sih kemungkinan di 3000-an ya, 30 29 3000-an, enggak nyampe 3003 ya, sekitar 28 29 ya. 2990 930. Jadi kalau Anda mau masuk bisa masuk besok pagi, tapi jual cepat. Ya, sehari ya, atau 2 hari, mungkin sehari lah ya, karena ini hanya wave B pantulan. Setelah itu TP, tunggu lagi beberapa hari lagi, bisa
setelah dia naik bisa 4-5 hari lagi ya, tergantung situasi pasar. Tunggu lagi di sekitar 3.000-an atau 29 sekian, itu udah masuk wave C. Tapi benar biasanya pintar juga kadang-kadang, kalau kita udah masuk di MA20 dia akan tembusin ke bawah sedikit aja. Tapi kalau kita masih masih punya dana, silakan dibeli di situ. Ini MA20 ini kan garis biru ini. Jadi besok dia akan naik ke atas sebentar ya, mungkin 1 candle 2 candle, setelah itu turun lagi ke 29 sekian, 2990 atau 2980. Nah, kita beli banyak di situ karena itu udah masuk mayor koreksi 1 2. Jadi ABC yang tadi yang minor jadi wave 2. Nanti dia akan masuk wave 3. Biasanya wave 3 adalah wave yang lebih panjang dari semua wave yang ada 1 2 3, tapi tidak mesti ya, tapi biasanya seperti itu. Kemudian kita lihat dari volume juga udah turun dia sebenarnya. Jadi dia di proses distribusi kecil sebenarnya di atas dengan volume kecil ya. Ada yang taking profit dengan yang masuk di harga bawah. Kita bisa lihat di akumulasi distribusi juga seperti itu, dia sempat naik turun lagi, naik turun lagi, sekarang agak melandai. Bagi yang sudah masuk boleh mungkin TP sedikit ya, atau setengah boleh ketika nanti masuk ketika mantul di gelombang B ini. Kemudian tunggu lagi di bawah, jadi setengah di TP, setengah biarkan aja. Kalau misalkan dia turun ke 3.000 nanti tambah lagi muatan ya. Kemudian kita lihat dari psikologi degree. Psikologi degree dia sebenarnya sudah turun ya. Jadi minggu kemarin masih euforia, dia turun karena garis merah itu sudah menembus di bawah ya. Jadi garis merah memotong garis biru di bawah dia. Kemudian momentum juga udah turun dia ya, karena ini wajar karena ini kan distribusi wave tadi wave ABC. Jadi sekarang masih A, kemungkinan kalau dia naik besok B, turun lagi C. Jadi ada kemungkinan dia turun, tapi setelah naik besok dia turun lagi. Kemudian stokastik masih positif sebenarnya, masih stokastik oscillator masih positif ya, karena dia udah pernah naik tinggi ya di awal. Terusnya volume juga sama ya. Kemudian dari segi bandarmologi ya, bandarmologi juga bagus ini ya. Bandar volume udah lumayan banyak hijaunya. Kemudian net turun buy-nya juga lumayan bagus ya. Akumulasi distribusinya udah mulai masih turun ke bawah tapi sudah mulai agak datar. Frekuensi juga sudah mulai menurun, ini artinya distribusinya itu udah mulai berkurang. Tapi ini hanya sesaat, seperti yang saya bilang, ini hanya sesaat. Pada saat wave A ini muncul ya, dia akan turun, kemudian besok akan naik mungkin 1-2 candle atau 1 candle. Frekuensinya juga biasanya cepat ya, nggak terlalu tinggi ini.
di wave P2 ini. Kemudian nanti di wave C biasanya lebih panjang ya, dan frekuensinya biasanya lebih banyak merahnya biasanya. Tidak disarankan trading di wave C. Ya, tidak disarankan trading di wave C. Kenapa nggak disarankan? Biasa karena dia cenderung koreksinya lebih cepat. Tapi kalau untuk fast trade nunggu harga di bawah boleh. Ya. Jadi dia turun, ambil, kemudian ketika mantul langsung jual, nggak boleh ditahan. Dari frekuensi analyzer juga ya hampir nggak ada transaksi nggak ada sinyal ya, ada sedikit ya. Nah, ini tadi karena ini wave ya, wave ABC. Kalau yang belum punya, saya sarankan tunggu di wave C sekitar di 3000-an, 2990, 2980-an ya. Karena kan wave MA moving average 20-nya di 2990, 2980. Kita tunggu di situ. Kemudian bagi yang fast trade besok bisa ngambil harga, tapi kalau ngelompat jauh jangan, ya tunggu dulu dia koreksi sebentar baru ngambil lagi. Dan main cepat karena ini wave, kemungkinan wave B ke atas, 1 candle 2 candle, nggak terlalu tinggi ya, nggak bakalan melewati di angka 32 ya, kemungkinan sih enggak ya. Kalau lihat gambar chart ini, skenarionya kira-kira seperti itu. Tapi yang namanya bandar ya banyak cara. Kalau besok retail banyak masuk, bisa jadi dia akan turunkan. Lihat situasi juga besok. Kalau bandar lihat retail banyak masuk, dia akan turunkan biasanya, maksa cut loss retail. Setelah itu dia naikkan lagi. Tapi kalau lihat gambar ini, skenario-nya kelihatannya masih oke, karena volumenya juga nggak ada yang spike tinggi ya, puncak ya, nggak ada, hampir turun, hampir rata ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai Kimia Farma. Mudah-mudahan besok penjelasan ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.